Learn before you earn gitu ya. Perkenalkan, nama saya Bimo Haji Prabowo, trainer atau coach untuk webinar Jumat hari ini. Nah, ngomongin soal judul gitu, saya akan sharing sedikit Bapak Ibu soal perkara kenapa saya bisa akhirnya terjun ke bidang ini. Dulu saya ingat banget waktu saya masih belajar saham, ketika awal 2010 saya belajar saham, itu saya punya guru, beliau senior banget, lulusan New Zealand. Nah, lulusan New Zealand, dia bilang seperti ini, ketika kita main saham tuh ada tiga kata yang selalu saya ingat. Pertama itu ER. ER itu artinya berbuat salah. Berbuat salah, lalu kedua itu learn, belajar dari kesalahan. Lalu yang terakhir ialah earn, yaitu menghasilkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi lagi-lagi ketika kita mau masuk ke dunia bisnis yang baru, instrumen investasi yang baru, ada alangkah baiknya kalau kita belajar dulu Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa share kenapa bisa loss ya Pak Anwar gitu ya. Apakah ini mutlak kesalahan sebuah instrumen investasinya? Saya bilang itu tidak. Lagi-lagi ketika kita berbisnis atau berinvestasi di sebuah instrumen khusus, ya, baik obligasi, deposito, properti, apalagi jual beli mobil dan lain-lainnya, kita harus belajar. Belajar dari nol, belajar dari orang yang sudah ada pengalaman, yang nggak harus expert. At least kita belajar dari pengalaman. Pengalaman buruk khususnya. Gitu. Misalkan, apakah properti itu ada risikonya? Apakah deposito itu ada risikonya? Apakah saham itu ada risikonya? Dan apakah trading forex dan komputer ada risikonya? Semuanya ini ada semua risikonya, Pak. Mbak Ibu. Semua ada risikonya. Pertama kayak properti, Bapak Ibu jual beli rumah atau tanah. Nah, ketika kita bertransaksi properti, apa sih yang risikonya seperti apa sih? Risiko yang pertama ialah misalkan pertama Bapak butuh dana mendarurat dan harus mencarikan dana secara cepat, rumah itu atau properti sangat susah untuk dijual, nggak liquid. Ya. Nggak liquid. Lalu yang kedua risiko dari properti ialah jika terjadi kebakaran, ya, kebakaran di rumah Anda yang dijual, itu juga sebuah risiko. Nah, tapi ketika kita ada risiko tersebut, ada nggak sih cara untuk nge-backupnya? Ada. Semuanya ada, Pak. Cara mengecilkan risiko itu selalu ada. Misalkan tadi kalau rumahnya kebakaran, kita bisa ke asuransi dulu, kita bisa udah ada tandemnya untuk paketan lah gitu ya. Kita beli rumah sudah ada asuransi. Jadi memang harus hati-hati semua. Termasuk sama deposito juga. Deposito yang orang bilang itu aman, sebenarnya juga itu bisa bermasalah ketika kita salah memilih bank. Misalkan kita pilih bank buku 4 gitu. Bank buku apa sih bank yang bank buku 2 atau buku 1, bank buku 1 tinggi. Bank buku 2 atau 1 itu ya bank-bank yang dana modal itu masih di bawah 10 T kalau nggak salah ya, kalau 5 T masih kecil. Nah, biasanya bank-bank buku 4 atau buku 3 buku 1 atau buku 2 itu masih bunganya tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang-orang tuh naruh dana di mereka. Masih bunganya 8%, bahkan 110%. Nah, resikonya ketika si bank bermasalah, akhirnya gagal untuk likuidasi dana nasabah yang sudah masuk ke deposito. Itu salah satu resiko dari deposito. Saham pun sama. Saham dan forex dan jual modal itu tidak jauh beda. Bedanya itu hanya pergerakannya saja. Overall sama semua. Apalagi sekarang saham lagi murah-murahnya, kemarin ISG sempat ke 4.000 something. Itu terendah sejak 2008 ya kalau nggak salah, 2010 saya lupa. Itu rendah. Dan kemarin juga sejak COVID ini harga perdagangan juga fluktuatif. Seharusnya Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan trading atau transaksi di forex ataupun juga di emas. Nah, sebelum kita membahas, Pak, gimana cara mengecilkan resiko tersebut, kita akan membahas satu persatu dari awal dulu. Bagaimana sih kita berbisnis di forex gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa men-sharing atau tanya jawab. Kita bersifatnya interaktif. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua yang menyaksikan webinar ini bisa two ways communication. Kita saling sharing aja. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Nah,
ngomongin forex sama aja kita kayak ngomongin uang Bapak Ibu. Ngomongin duit. Duit itu sesuatu yang sensitif. Bahkan kita sama teman atau sama saudara pun bisa berantem karena hanya sebuah duit. Nah, di sini kita akan menaruh dana kita di sebuah instrumen yang mungkin Bapak Ibu masih tahu atau ternyata kapok atau pernah kalah. Dilihat dulu, kok bisa kalah kenapa? Kita bisa lihat. Nah, sebenarnya forex itu sudah lama Bapak Ibu. Ini bukanlah instrumen investasi baru. Beda dengan MLM, beda dengan dulu itu apa sebenarnya ada MAM ya kalau nggak salah ya, orang yang bukan dari investasinya ataupun crowded funds gitu ya. Bisa orang-orang yang dananya dikumpulkan oleh orang-orang lalu dikelola oleh suatu koperasi, lalu ternyata dananya bisa dihilangkan, itu baru kan, baru-baru ini. Tapi kalau forex itu sudah lama sekali. Forex itu terjadi ketika setelah Perang Dunia Kedua ada yang namanya perjanjian Bretton Woods. Ketika Perang Dunia Kedua itu dimenangkan oleh sekutu yang dipimpin oleh Amerika, Amerika membuat perjanjian namanya Bretton Woods. Di situ semua negara-negara sekutu bisa bertransaksi mata uang, meskipun beda-beda mata uang. Dulu belum ada euro, dulu masih pakai mata uang masing-masing, seperti Swiss franc dan lain-lain. Bisa bertransaksi antar bank sentralnya, gitu ya. Lagi-lagi dengan currency yang berbeda-beda pasti Bapak Ibu. Nah, kok bisa sih currency US lebih besar, currency kita lebih kecil? Nah, itu semua lagi-lagi currency atau nilai sebuah mata uang, sebuah falas ditentukan oleh cadangan devisa emas. Ya. Emas itu menentukan kekuatan mata uang sebuah negara. Gitu. Makanya kalau ditanya, apakah berapa sih cadangan emas di Indonesia? Kalau nggak salah data terakhir tahun 2017, 2018 itu kalau nggak salah 80 sekian ton lah. 80-an ton lah pokoknya. Itu cadangan emas kita di bank sentral. Coba kita compare dengan Amerika. Amerika itu kalau nggak salah hampir 8.000 ton. Sangat jauh, jomplang banget. Ya, 1/10-nya dari kita gitu. Kita hanya 1/10-nya dari si US. Sangat jauh, makanya mata uang US selalu kuat. Dan itu kenapa makanya Anda kalau bermain gold memang suara saya hilang-hilangan Pak ya? Apakah suara saya hilang-hilangan? Bapak Ibu, ini kata Pak Mr. Fasman. Mungkin bisa dicek dulu Pak koneksinya Pak. Di sini aman, saya koneksinya juga lancar, gitu ya. Jadi tadi ngebahas soal cadangan devisa emas, nah itulah yang menentukan sebuah kekuatan mata uang. Tapi dari tahun 90-an akhirnya tidak hanya bank sentral saja yang boleh bertransaksi forex falas. Mulailah perusahaan-perusahaan koperasi itu join. Udah 90-an sih, awal-awal akhir 80-an lah. Itu joinlah korporasi sampai akhirnya retail, yaitu kita semua secara pribadi bisa bertransaksi di falas ataupun di komoditi. Ini ialah instrumen lama. Sebuah investasi yang memang dari awal sudah menguntungkan banyak pihak. Gitu loh. Nah, tinggal gimana kitanya aja bisa memaksimalkan tersebut. Kalau Anda lihat, Anda bisa cek di bis.org. Panjangannya BIS itu ialah Bank for International Settlement. Itu apa sih? Itu sebuah website atau sebuah bank pencatatan perdagangan semua transaksi di dunia. Gitu. Tidak hanya forex juga, semuanya ada. Nah, itu perdagangan forex transaksi itu sekitar 7 T dolar sehari, Bapak Ibu. Sehari dana yang berputar, yang bertransaksi di forex itu ialah 7 triliun dolar. Kita compare dengan ISG deh, ISG 9T per hari. Rupiah lagi, bukan dolar. Rupiah 9T rupiah per hari. Lalu di-compare lagi dengan stok sahamnya di New York itu sekitar 44 miliar dolar doang kalau nggak salah ya. 40 miliar doang kalau nggak salah. Beda jauh dengan forex yang di seluruh dunia gitu ya, ditransaksikan totalnya mencapai 7,5 T. Lalu jika di breakdown lagi, transaksinya yang ditransaksikan oleh para retail itu sekitar 400 sampai 500 M dolar, setengah triliun dolar lebih. Pertanyaannya ialah, dana yang berputar segitu banyaknya setiap hari, kok kita nggak bisa cuan sih? Gitu loh. Kok kita nggak bisa cuan sih? Gitu loh. Artinya kan ada dana yang berputar di sana. Ada duit yang, gitu nyata nih Pak.
Bapak Ibu ya, uangnya ada nih, yang muter nih, forex nih, jelas banget nih. Kita nggak usah ngambil semuanya deh, nggak usah ngambil 7 T-nya deh, ambil yang retail-retailnya aja ya. Retail-retailnya hanya setengah T doang. Setengah triliun dolar sehari itu berputar uang asli, ya berputar. Masa kita nggak bisa cuan dari setengah T triliun itu? Nah, itu menjadi pertanyaan. Apa yang salah dari kita? Kalau orang-orang aja bisa, kenapa kita enggak? Kenapa kita nggak bisa gitu? Jadi lagi-lagi di sini Anda diharapkan bisa belajar banyak. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Even Anda sudah mulai konsisten lah untuk profit. Dari situ makanya saya harap Bapak Ibu jangan pernah kayak tadi Pak Anwar bilang main loss Pak. Pak kita belajar lagi Pak dari nol. Dihilangin dulu ego-ego dalam diri. Ketika kalah, udah kita menjadi manusia dari zero lagi, diisi lagi dengan ilmu-ilmu yang insya Allah bisa ngebantu Bapak Ibu semua. Nah, tadi balik lagi 7 T, setengah T triliun itu berputar, nggak usah gede-gede Bapak Ibu, targetnya nggak usah gede-gede. Coba lah Anda sehari aja, sehari coba konsisten cari $5, $10 aja. Itu sudah lumayan. Dan jadi pertanyaannya ialah ketika kita sudah bisa seperti itu, ataupun yang belum, bahkan yang belum bisa pun kadang tuh ngotot. Ah mas, kalau cuma $5 doang mah kekecilan, saya pengen tuh $20, $50. Monggo, silahkan Pak. Nggak masalah selama Anda punya trading plan yang bagus. Cuma saran saya coba dulu pelan-pelan. Nah, bagaimana caranya kita bisa konsisten? Pertama, Anda harus punya trading plan. Itu wajib harus. Ya, trading plan itu sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Jadi kalau di Islam, kalau di Islam itu ada rukun Islam 5 itu wajib bagi Muslim gitu ya. Muslim. Nah, untuk trader tuh ada tiga rukun trader. Tiga rukun trader yang wajib harus dilakukan. Kalau Anda nggak lakukan tiga ini, Anda nggak sah menjadi seorang trader. Belum sah dinyatakan seorang trader. Rukun yang pertama ialah, ataupun syarat yang pertama ialah, Anda ketika trading harus punya trading plan. Wajib, kudu, harus Pak. Apa trading plan? Anda punya target profitnya di berapa, SL-nya di berapa. Perkara naruhnya di mana itu terserah. Anda boleh belajar, nanti boleh belajar lagi yang ke next levelnya, boleh belajar support resisten atau supply demand, atau belajar indikator-indikator lain, itu silakan. Itu wajib. Anda harus tahu dulu trading plan Anda ketika Anda trading. Kalau Anda nggak pakai trading plan, percayalah, sebagus-bagus indikator pasti bakal keok kalau Anda nggak pakai trading plan. Itu wajib. Itu rukun yang pertama atau kewajiban Anda yang pertama sebagai seorang trader. Ya. Lalu yang kedua ialah risk management atau manajemen risiko. Nah, ini juga sangat penting. Salah satu syarat Anda untuk mengecilkan risiko ialah pertama, carilah account yang free swap. Cari account yang free swap. Mau nggak mau. Itu cara mengecilkan risiko. Kenapa? Karena ketika Anda tidak free swap dan Anda sedang floating minus, equity Anda itu akan selalu tergerus setiap hari. Apalagi kalau Anda mainnya gold, udah gold buy lagi kan. Buy-nya gold itu tinggi banget swapnya. Dan dari hari Selasa ke Rabu ya, itu 3 kali lipat. Seingat saya. Entah Selasa Rabu atau Rabu Kamis. Pokoknya ada satu hari itu, Selasa ke Rabu atau Rabu Kamis itu 3 kali lipat dari harga swap normalnya. Nah, itu menjadi resiko Anda. Hilangkan tuh resikonya. Ya. Cari yang free swap. Lalu yang kedua, cari apa? Komisinya rendah Bapak Ibu. Dulu saya main di broker lokal juga, komisi saya itu $30 per lot. $30 per lot. Kalau saya main 0,1 dapat $3. Jauh banget sama GK yang hanya $2 per lot. Kalau Anda main 0,1 hanya $0,2 alias 2.000 perak Pak, kayak bayar parkir. Murah banget. Itu cara resiko yang kedua, mengecilkan resiko. Lalu yang ketiga, ialah carilah pair baik komoditi dan forex yang spreadnya rendah dulu. Yang spreadnya tipis, yang ketat, gitu ya, tidak terlalu lebar dan fix kalau bisa. Itu penting. Ini hal yang bisa Anda kontrol gitu loh. 3 resiko ini bisa banget Anda kontrol. Tadi kan kita udah ngebahas ada trading plan ya.
Anda mesti pasang stop loss dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada komisi, swap, dan untuk cek resiko itu Anda harus free swap, lalu komisi rendah, dan terakhir ialah pair-nya pair yang tipis spread-nya. Contohnya apa? Contohnya Euro USD. Itu spread paling tipis yang ada di GK. Ya, itu paling kecil spread-nya. Jadi Anda coba cari-cari cara untuk mengecekkan resiko tersebut. Tiga itu penting banget. Dan Anda lihat lagi pergerakan seperti apa dalam sehari. Kalau memang sangat-sangat frontal gitu ya. Kalau Anda nggak siap, nggak usah. Lagi-lagi dipersiapkan dulu mentalnya. Itu pokoknya DT pertama kita trading plan, kedua resiko manajemen, yang terakhir ialah money management. Nah, money management di sini terkait pergerakan harga dalam satu hari. Misalkan kayak gold, misalkan pergerakan itu 20 sampai 30 dolar sehari. Nah, Anda masuk misalkan 5 juta. Main satu lot, pasti habis, Pak. Pasti habis. Mau kemana pun pasti habis. Maka saran saya, kalau disesuaikan dengan modal, misalkan, Pak, cocoknya berapa kalau main gold, Pak? Saran saya kalau Anda main gold, itu kalau bisa pertama free swap, berarti minimal 2.000. Tapi yang bagus ialah 50 juta atau 5.000 dolar. Mainnya masih gede-gede, 0,1 sampai 0,2 aja. Dan itu harus tunggu clear dulu baru Anda bisa buka posisi yang lain. Misalkan Anda main nih 0,1 di gold, gitu kan. Sudah floating minus, udah Anda tunggu dulu aja. Karena gold itu bisa gila-gilaan, Pak, narik harganya. Kalau udah salah ya, kalau cuan sih nggak masalah, Anda buka posisi yang lain nggak masalah. Cuma kalau salah, Anda buka posisi yang lain, pasti double lagi pusingnya. Nah, trading plan, risk management, dan money management itu penting banget. 3 ini menjadi syarat utama ketika Anda menjadi seorang trader. Coba deh, ketika Anda kalah, coba dikoreksi. Ada nggak yang salah dari saya? Ada nggak yang benar-benar tidak tepat dengan transaksi saya? Itu boleh di-review. Nah, ini menjawab pertanyaan juga dari nasabah yang bertanya, adakah nasabah GK Invest yang secara total untung tahun lalu? Nah, ini yang pintar. Bagus pertanyaannya, Pak. Trader yang hebat, trader yang cermat, yang cerdas, dia tidak trading setiap hari, Pak. Trader yang bagus itu tidak trading setiap hari. Ya, ini udah pengalaman ya. Saya anggap ini sudah tadi pengalaman, sudah cerdas, dia sudah matang dalam hal bertransaksi. Saya ada nasabah. Jadi nasabah ini bulan lalu saya pernah sharing juga masuk 10.000 US, 100 juta. 100 juta. Dia masuk memang khusus untuk ada sebuah momen. Saya nggak tahu momennya apa memang. Dia cuma bilang ini ada momen nih Bim gitu kan. Gue pengen masuk dong. Gue masuk di GK ya. Masuk 100 juta. Believe it or not, dia untung sampai hampir 2M, Pak. Hampir 2M. Setelah itu dia break. Sekian bulan, masuk lagi. Ada kalanya ada. Cuma overall, setelah setahun tuh dia untung. Nah, momen-momen inilah yang menjadi kunci utama ketika Anda juga trading. Anda mesti tahu juga, misalkan kayak kemarin, awal tahun kemarin, itu gold terbang-terbangnya. Itu saya sudah sharing di nasabah bulan Desember. Pak, gold biasanya kalau akhir tahun selalu naik. Kita sharing, itu momen khusus. Banyak nasabah buy gold dan akhirnya alhamdulillah cuan gitu loh. Itu salah satu momen-momen khusus. Momen-momen khusus di mana harga memang bergerak sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Jadi apakah di sini bisa untung? Bisa. Tapi lagi-lagi ketika Anda sudah profit, Anda modal 20 juta, Anda dalam seminggu profit 20% atau 5 juta. Ya udah Anda break dulu aja seminggu. Tenang dulu. Karena kenapa? Karena takutnya Anda overconfidence, kepedean, trading lagi, salah. Malah ngegerus profitnya, ngegerus modalnya. Kalau Anda sudah itu yang tahu Anda sendiri ya, kapan Anda overconfidence, kapan Anda tidak percaya diri. Atau tidak nggak pede gitu loh. Kalau Anda udah nggak pede seperti itu, tolong jauhi market. Ketika Anda over pun Anda bisa menjauhi market. Kapan lagi Bapak dalam seminggu cuma bisa untung 5 juta tuh, itu investasi yang sangat-sangat jarang. Deposito nggak mungkin bisa kayak gitu. Apalagi saham juga bisa, tapi susah. Masih modal gede. Nah, ada hanya modal 20 juta gitu kan, misalkan ya bisa untung 5 juta dalam seminggu. Itu sangat bagus. Saran saya ketika kayak seperti itu, Anda break dulu lah. Entah 3 hari, entah seminggu, serah Anda. Yang jelas, sampai
over confidence Anda itu hilang. Setelah itu trading lagi. Nah, nanti setelah semakin jam terbang banyak, semakin terlatih yang namanya mental kita. Itu masuk dari mental soalnya. Ya, itu makin terlatih. Nah, ngomong tadi forex juga, tadi udah ngomongnya agak lebar kemana-mana. Kita akan ngebahas apa sih trading forex itu gitu ya. Nah, dan apa kelebihannya? Jadi intinya Pak, trading forex itu seperti kita bertransaksi mata uang di on changer. Anda punya dolar atau punya rupiah, tukar dolar. Ketika dolar lagi lemah atau menguat, lalu dijual kembali. Seperti itu fungsinya. Bedanya kalau di sini Anda tidak memegang fisik. Tidak memegang fisik, hanya kontraknya saja. Makanya disebutnya futures. Ya, kontrak berjangka. Anda hanya memegang kontrak dari sebuah transaksi atau sebuah nilai mata uang tersebut tanpa harus memegang fisiknya. Apakah nilai sama? Nilai sama, persis kayak di asli. Misalkan Anda transaksi USD IDR atau IDR USD gitu ya. IDR USD 13.000 sekian, sama kayak di money changer Pak, 13.000 sekian. Bedanya Anda kalau di money changer Anda megang cash-nya, megang tunainya, di sini Anda hanya memegang handphone Anda sendiri, MT5 gitu ya. Sama aja, poinnya sama aja. Malah menurut saya lebih fleksibel di MT5 gitu kan. Karena memang kalau Anda pakai wujud asli kan Anda mesti money changer lalu tukarkan dulu dan agak ribet. Dan sama juga ketika Anda memegang sebuah emas. Misalkan Anda beli emas fisik, harganya 800.000 per gram. Sekarang kan sekitar segituan lah, 800 sekian per gram. Sama juga ketika Anda megang gold di GK Invest gitu ya, goldnya di harga 17 atau 17 sekian per troy ounce. Itu sama. Bedanya kalau di MT5 Anda pusing melihat floating minus gitu ya. Kalau di sini Anda enggak gitu. Itu aja bedanya. Makanya lagi-lagi Anda mesti mengontrol tuh ketika minus Anda mesti mengontrol dulu mengontrol diri. Padahal sama basicnya ketika Anda emas turun, Anda beli $800, 800 gram, 1000 per gram, turun ke 700, Anda rugi juga. Anda itu juga rugi sama. Ini pun sama ketika Anda megang posisi di futures, kontraknya itu, Anda minus itu juga sama. Itu juga rugi juga. Makanya lagi-lagi bedanya hanya di fisiknya saja. Nah, kelebihannya yang pertama ialah 24 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Ini menjadi suatu kelebihan banget lah. Beda dengan saham yang jam 9 sampai jam 4, dipotong jam siang, jam 1 kalau nggak salah, terbatas. Jadi orang-orang yang bekerja biasanya nggak bisa trading saham, karena memang saham itu basicnya untuk long invest. Bisa Anda main untuk short term, cuma biasanya harus saham-saham gorengan. Sebetulnya gorengan nih Pak ya, yang sempat Jiwasraya tuh heboh. Jiwasraya tuh heboh karena memang beli saham-saham gorengan. Salah satunya beli sahamnya Amazon. Kodenya tuh MYRX. Nah, itu sempat tuh heboh, cucian uang dan lain-lain. Nah, Anda bisa tadi saham itu bisa, tapi harus saham-saham gorengan. Nah, itu berbahaya. Dan waktu terbatas, beda sama di forex yang Anda 24 jam bisa pantau. Kalau Anda lagi sedang kerja, udah tradingnya setelah pulang dari kerja sambil ngetes sama nonton TV, Anda trading. Enak, lebih santai ketimbang Anda sedang bekerja. Nah, lalu yang kedua likuiditas. Sama seperti saham, ini sangat cepat. Ketika Anda butuh dana cepat, Anda tinggal meng-close posisi Anda, lalu dana bisa tarik di hari yang sama sebelum jam 11. Langsung cair. Kalau Anda transaksi di saham, itu kalau nggak salah ada TPS sekian deh. TPS 5 kalau nggak salah yang terakhir. Saya udah lama nge-trading saham, saya lebih ke invest ke saham, jadi kalau nggak TPS 5, ketika Anda selesai transaksi, dana akan kembali ke rekening Anda itu TPS 5. Atau H+5. Nah, sama-sama liquidnya cepat. Ya, cepat liquidnya, beda dengan properti yang Anda harus dulu. Nah, kedua tuh rendah biaya transaksi. Kalau di saham itu persentase, kalau di forex itu biasanya bulat angkanya, $2, $1, atau $30. Nah, yang keempat, potensi keuntungan dua arah. Di saham memang cenderung satu arah, cuma ada beberapa saham yang boleh diperdagangkan tuh dua arah tuh ada. Cuma terbatas dan butuh modal besar. Nah, kalau di sini Anda tak terbatas. Semua pair, semua komoditi bisa Anda kasihkan short, posisi sell. Itu bisa. Jadi anaknya ketika Anda punya, misalkan Anda punya emas, buy. Anda pengen invest emas. Saya pengen buy emas aja, emas kayaknya bakalan naik ke 1.900. Anda buy di emas. Harga turun, Anda panik. Nah, ketika harga sedang turun, Anda bisa pasang posisi sell dengan mendiamkan. Itu kan locking, sebetulnya locking.
turun, nah Anda bisa pasang trailing stop di posisi sell Anda. Nanti ketika harga naik, nah ke atas, selnya ketutup dengan posisi profit, lalu sambil menunggu harga ke atas. Itu keenakan dari dua arah. Tapi itu juga menjadi menjadi resiko juga ketika kita bingung. Masa sudah locking, saya bingung bukannya gimana, itu juga ada seperti itu. Nah, nanti saya akan ngebahas soal lockingan juga deh. Lalu yang terakhir ialah margin trading dan juga leverage. Bedanya gini, ketika kita main di saham itu full margin, Bapak Ibu. Anda beli sahamnya BCA di harga 30.000. Satu lotnya kan 100 bar, berarti Anda butuh dana 3 juta. Satu lot. Nah, kalau di GK itu pakai margin dan leverage. Jadi, yang seharusnya 3 juta hanya bayar sekian ratus ribu saja. Kok bisa? Bisa karena memang broker diberikan kemudahan oleh sebuah sistem lah gitu ya. Sehingga nasabah tidak perlu lagi membayar full. Nah, masuk ke mekanismenya dasar forex. Ketika Anda melihat sebuah pair seperti ini Bapak Ibu, ya, ada AUD, ada AUD USD, ya, AUD USD 0,6872. Artinya apa? Artinya satu dolar Aussie, ya, $1 itu sama dengan 0,6873 dolar USD. Jadi patokan pertama ialah mata uang yang depan. Euro juga sama, misalkan euro USD. 1 euro sama dengan 1 euro berarti sama dengan 1,13 dolar USD. Jadi modelnya ialah seperti itu cara bacanya. Patokan mata uang yang pertama disebutnya base spot. Ya, jadi base spot itu menjadi patokan acuan patokan dari mata uang tersebut. Nah, lalu bicara soal angkanya 1, sekian. Nah, itu sebutnya ada pips. Sebenarnya pips itu dihitung dari 2 angka terakhir. Misalkan di euro ini kan 1,13086. Yang dihitung ialah 8 yang 1 pips. Yang paling belakang sebutnya pipet. Nah, pipet. Nah, kalau di broker-broker asing itu bentuknya kecil Pak, kayak angka derajat gitu loh. Nah, di GK digabung. Nah, patokannya 1 pips itu ialah 2 angka terakhir itu 1 pips. Nolnya ini ialah 10, 100, 1000 dan terakhir ya 10.000 pips. Jadi kalau ada orang ngomong 1000 pips berarti di sini. Di 1 poin, nah satunya ini misal 1000 pips. Anda bisa berhitung tuh, misalkan Pak kita cut loss di 30 pips dari harga entry ya. Nah, Anda bisa hitung tuh. Nah, berapa? Patokannya ialah 2 angka terakhir ya, 1 pips, lalu 10 pips, 100 pips, 1000 dan terakhir 10.000 pips. Yang terakhir tidak usah dihitung. Itu disebutnya pipet. Masuk lagi ke ini. Nah, untuk list pair-nya banyak banget. Nah, kalau Anda saya join di sebuah komunitas internasional ya, saya banyak di Telegram, trading forex, gitu ya. Trading forex itu banyak banget. Nah, saya coba dulu. Banyak biasanya trading forex itu mereka menyebutkan nickname-nya. Jadi ada nickname kayak SBC, dolar yen, itu ialah panggilan dari dokter mata uang. Kita masuk ke pelaku pasar, Pak. Pelaku pasar di sini tidak hanya kita ternyata. Ada pemerintah melalui bank sentral, korporasi, retail melalui broker, perbankan, dan juga spekulan besar. Semuanya ini terlibat dalam transaksi forex. Memang mungkin kita hanya berhadapan sama retail atau sama bank gitu ya. Cuma semuanya juga menentukan harga dari sebuah pair. Semua ini semua ini tuh berpotensi menimbulkan harga yang berbeda-beda. Jadi harganya selalu berubah karena memang supaya di mana beda-beda nih antara pemerintah, bank, perbankan, korporasi dan juga broker atau kita. Karena pelaku pasar terbesar ialah pertama ada Citibank, JP Morgan, UBS, dan terakhir ialah Deutsche Bank. Ini ialah the big four-nya player lah di transaksi forex. Makanya mereka bisa bank itu menang besar karena mereka meng-hire para analis-analisnya dengan sangat mahal gitu loh. Makanya nggak mungkin bank itu meng-hire orang-orang bodoh untuk menganalisa pasar. Sama seperti kita Pak, makanya kita jangan sampai kalah. Caranya gimana Mas?
kita bisa pakai tools tambahan dari GK Invest. Entah trading central, MT5 booster, apalagi auto chartis, atau custom indicator. GK intinya memprovide apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Butuh sinyal, kita punya trading central, punya auto chartis. Butuh custom indicator, kita juga ada. Butuh apa lagi? Indikator tambahan di MT5 juga ada, namanya MT5 booster. Semuanya itu bisa Anda dapatkan di sini di GK Invest. Jadi lengkap. Itu bisa intinya Anda bisa mengimbangi sebuah bank besar lah yang sudah memiliki banyak analisnya. Gitu. Nah, ini waktu sesi tradingnya. Ada 4, yaitu Sydney, Tokyo, London, dan New York. Ya. Kita masuk ke sesi Asia. Sesi Asia itu biasanya ketika masuk sesi Asia memang agak-agak kurang bergairah pasarnya karena memang sepi. Ya. Hanya 20% aja dari porsi perdagangan dunia forex. Jadi memang tidak terlalu menarik lah biasanya. Orang-orang yang sukanya scalping, biasanya menghindari sesi Asia karena memang tidak menarik untuk ditransaksikan. Yang menarik itu ada sesi Eropa. Sangat ramai di sini. Sangat ramai banget di sini. Jadi memang orang-orang yang suka scalping, suka intraday mulai transaksinya di sesi Eropa langsung. Karena memang pergerakan harganya cukup menarik sehingga bisa menguntungkan bagi para trader. Gitu ya. Nah ini juga Anda harus perhatikan lagi. Misalkan gini, Anda mesti harus tahu karakter setiap pair. Kalau bisa coba menjadi seorang trader spesialis lah. Nggak, itu pilihan sih. Anda boleh menjadi jack of trades, ya. Apa sih artinya jack of trades? Jack of trades itu artinya Anda tahu semua mata uang, semua komoditas, tapi Anda tidak tahu mendalam karakternya. Gitu. Itu cuma jack of trades. Ada juga trader yang dia namanya master of thing atau master di suatu atau sebuah pair khusus. Misalkan dia hanya main di euro terus itu ada. Silakan itu pilihan. Anda boleh menjadi jack of trades atau masternya sebuah pair. Monggo. Nggak ada yang salah, tapi saran saya kalau bisa dipantau karakteristiknya. Memang itu butuh waktu, iya benar itu waktu, Pak. Semua orang, Pak, nggak ada yang instan pengen kaya, Pak. Ya, Bu ya. Semua butuh yang namanya proses. Salah satu tadi Anda belajar melihat sebuah karakter pasar seperti apa, lewatin momen-momen krisis seperti apa gitu kan. Anda pasti yang di sini yang udah lama trading dari tahun 2005 gitu pasti tahu tuh 2008 ketika krisis seperti apa, 2013 seperti apa. Bahkan kemarin ketika perang dengan korut itu sempat tuh emas ataupun dolar seperti apa. Itu Anda mesti paham. Nanti lama-lama akan terbiasa, akan mulai tahu karakter dari sebuah pair. Ya. Nah, di sini transaksi yang paling menguntungkan, yang bisa Anda pilih Euro USD, Pound Sterling USD, USD dan juga terakhir ialah Swiss atau USD Swiss franc. Nah, masuk ke sesi Amerika. Tadi kan Eropa sudah ramai, juga ditambah Amerika makin ramai, Pak. Amerika super ramai. Karena semua data, ini mata uang berbau USD ya, semua data itu akan mempengaruhi pergerakan harga. Ya. Data yang keluar misalkan NFP atau CPI, PPI yang lain keluar gitu ya, itu akan merubah harga atau makin menguatkan sebuah harga, sebuah tren. Itu lagi-lagi Anda di sini harus melihat. Bolehlah sekali Anda saya tuh orangnya teknikal banget. Saya nggak pernah ngelihat kenapa. Monggo nggak masalah. Cuma saran saya alangkah lebih bijak lagi kalau Anda melihat sebuah info minimal data aja. Oh, ini minggu ini ada data core apa aja ya? Oh, Senin ada ini, Selasa ada ini. Nah, Anda jadi tahu gitu loh. Ketika harga berbalik arah atau harga berubah, itu tahu karena apa. Dan Anda bakalan tahu juga, oh ternyata kalau datanya keluar NFP bisa merubah tren ya gitu loh. Itu bisa kelihatan. Itu lagi-lagi butuh jam terbang dan Anda harus membiasakan diri. Ya. Nah, mata uang yang cocok di sini semua yang berbau USD itu cocok banget untuk ditransaksikan di pasar sesi. Nah, dari 3 sesi tadi yang memang yang paling sering ditransaksikan di sesi Eropa dan di sesi Amerika. Ya. Nah, kita masuk ke macam cara forex analisanya. Yang paling
Yang paling sering kita pelajari ialah technical. Tapi sebenarnya yang paling susah itu ialah fundamental, karena memang datanya susah untuk dicari, bocoran susah, kita nggak bisa nembak sebuah data. Kalaupun sudah nembak sebuah data, pasti maka sudah antisipasi duluan. Nah, di sini ada fundamental. Apa sih fundamental itu? Jadi analisa berdasarkan data-data yang keluar. Entah data, entah kebijakan sebuah negara terhadap perekonomian tersebut. Misalkan Amerika pengen bikin suku bunganya turun atau naik, nah itu sebuah kebijakan dari bank sentralnya atau dari Menteri Ekonominya, sehingga merubah mata uang dolarnya yang tadinya lemah tidak menguat ataupun menguat ke lemah. Itu fundamental. Lalu yang kedua ada technical. Technical itu lebih ke indikator lah gitu ya, indikator. Anda pakai moving average, stokastik dan lain-lain, itu masuk ke technical. Banyak banget cara-caranya, tapi usahakan carilah cara yang sederhana, yang lebih mudah, yang gampang Anda aplikasikan di MT5. Lalu yang terakhir ialah analisa intermarket. Jadi gini Bapak Ibu, para investor besar itu memiliki sifat risk appetite. Apa sih sifat risk appetite itu? Ialah sebuah sifat yang dimana mereka itu suka terhadap aset-aset yang beresiko. Karena semakin tinggi resikonya, semakin menguntungkan. Berpikirnya seperti itu, makanya sebutnya risk appetite, atau investor yang menyukai aset beresiko. Contohnya apa? Contohnya ialah currency. Forex itu aset beresiko. Ya, USD itu tuh mata uang dolar tuh ialah aset beresiko. Dan saham juga sama. Ketimbang dia membeli obligasi, deposito ataupun emas. Emas masuknya ialah safe haven. Emas, yen, dan juga Swiss franc itu masuknya safe haven. Jadi Anda harus tahu nih, masih paham. Maka jangan kaget kalau misalkan Amerika sedang goyang gitu ya, perekonomian anjlok, pasti USD-nya nguat, yen-nya turun, Swiss franc-nya turun, karena memang orang-orang lebih ingin mengalihkan dananya ke safe haven dulu, nggak mau dulu di aset beresiko, karena memang sudah nggak bagus aset beresikonya. Nah, ketika negara tersebut udah kembali pulih, biasanya para investor akan mencairkan dana di emas pindah ke dolar. Itu sering terjadi, makanya jangan kaget. Nah, itu interaksi lah antara 4 aset finansial, yaitu forex, saham, obligasi, dan juga komoditi. Nah, ini kita skip aja karena memang ini simpelnya saya dikasih saja, karena memang di sini ketika Anda eksekusi, Anda akan ada yang namanya buy and sell. Itu sebutnya adalah market execution. Lalu ada limit order. Itu buy limit, sell limit. Stop order itu ialah buy stop, sell stop. Nah, itu bisa kita bahas lebih lanjut. Nah, saya next. Nah, kita masuk ke resiko trading forex. Ini menjadi perhatian penting Bapak Ibu. Tadi saya sudah memberikan cara mengecilkan risiko. Ya tadi ya, cari yang free swap, lalu spread kecil, lalu yang terakhir ialah spread kecil, free swap, komisi, dan komisi juga rendah. Ya. Ditambah lagi kita harus mengecilkan 4 resiko ini. Di antara 4 ini, saya tahu pasti semua sama sepakat setuju, yang paling susah mengecilkan risiko ialah yang terakhir, psikologis. Dan itu nggak salah. Percaya deh, Anda boleh tanya ke diri sendiri maupun ke sesama trader yang sudah pernah kalah. Pasti psikologis menjadi faktor utama ketika dia kalah trading. Ya. Kita akan bahas apa sih psikologisnya itu. Nah, ini saya ambil semuanya Bapak Ibu dari seputar forex. Anda boleh lihat, baca-baca websitenya di seputar forex, di Baby Tips gitu ya, ataupun di Daily FX. Anda boleh belajar semuanya dari situ. Nah, contoh volatilitas, misalkan seperti ini. Lihatlah pergerakan harian sebuah pair. Disamakan dengan dana yang punya, dana yang Anda punya. Nah, itu kan kelihatan pergerakannya seberapa banyak, seberapa besar. Nah, itu Anda bisa kecilkan, carilah mata uang yang tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi pergerakannya. Seperti Euro USD, GBP USD yang di tengah-tengah saja. Itu salah satu mengecilkan resiko dari volatilitas. Lalu masuk ke margin dan leverage. Nah, margin dan leverage ini di sini ialah fungsinya sebagai amunisi Anda. Semakin tinggi leverage-nya, semakin banyak amunisi yang bisa Anda buka di market. Nah, resikonya seperti apa? Semakin banyak yang Anda buka, semakin pusing Anda mengelola posisi tersebut. Saran saya, makanya dikurangin. Maksimal 2 posisi aja, Pak, Bu, dalam
satu transaksi. Di MP5-nya itu ketika Anda punya let's say Anda buy emas. Nah, maksimal tuh 2 pair aja. Ya, itu berarti misalkan emas sama euro atau emas sama apa. Jangan banyak-banyak, nanti pusing sendiri. Itu salah satu cara untuk mengecilkan resiko. Nah, masuk yang tadi ada broker itu lebih ke withdrawal dan lain-lain sih ya. Jadi memang situ kita hati-hati soal withdrawal dan lain-lain. Nah, masuk di sini kita masuk ke psikologis. Ya. Di psikologis itu sangat penting karena 90% mereka yang gagal di sini ialah karena faktor psikologis. Ya. Mereka tidak bisa menguasai diri sendiri sehingga dananya habis. Itu sering terjadi di trader yang masih baru. Saya pun pernah mengalami Bapak Ibu. Saya pernah ya rugi sekian juta lah, adalah pasti. Cost learning yang saya bayarkan, yang saya keluarkan untuk berinvestasi atau berbisnis sebenarnya sangat besar. Makanya saya harapkan Bapak Ibu dengan mengikuti kelas webinar saya atau Pak Kuswanto bisa mengecilkan cost learning Anda. Dalam artian dana Anda yang loss itu bisa berkurang. Nggak sebanyak saya atau sebanyak Pak Kuswanto yang hilang sejuta lah di sini. Dulu saya juga nggak belajar. Saya hanya modal otodidak dari hamba guru. Akhirnya dana saya loss banyak gitu ya. Nah, yang pertama ialah sadar potensi kerugian. Di sini Anda tahu kalau di forex itu ada potensi rugi. Anda harus terima dulu. Kalau Anda nggak siap rugi, nggak usah trading forex. Cari yang aman, deposito silakan. Cuma kalau Anda ingin sedikit mengecilkan atau menaikkan resiko Anda untuk menerima kerugian, insya Allah Anda bisa mendapatkan hal yang lebih lagi dari sekedar keuntungan dari deposito. Nah, yang kedua jangan harap bisa kaya dengan modal kecil. Ini penting. Karena kalau Anda tadi bilang, Mas, Anda modal 5 juta, Anda modal 5 juta atau $500, saya pengen untung itu sehari $100 gitu kan, ataupun $200 itu sangat tinggi banget. Nggak usah muluk-muluk. Anda cuma $5, sudah tuh udah bagus gitu kan. Tapi bisa konsisten udah lumayan banyak. Lalu yang ketiga itu ialah trading forex butuh banyak latihan. Itu benar. Karena memang kalau Anda nggak latihan, itu akan susah. Akan susah banget. Minimal di demo dulu lah. Di demo coba banyakin strategi. Misalkan Anda baca di Google, cari di Google banyak strategi scalping kayak gimana. Anda coba dulu akun demo. Kalau berhasil dan akurasinya di atas 60%, Anda boleh pakai di akun real. Tapi kalau memang itu nggak bagus, jangan. Yang keempat itu ada 8 sub gitu ya. Yaitu jaga mental. Jaga mental banyak banget nih. Yang pertama ialah lakukan trading forex hanya jika merasa mampu menanggung kerugian. Tadi sudah 61. Anda tahu dulu potensi kerugian, lalu yang kedua Anda mampu menanggungnya. Misalkan saya gini, saya modal saya 100 juta. Saya mampu menanggung kerugian itu maksimal $2.000 atau 20 juta. Udah, ketika dana Anda loss 20 juta, Anda stop dulu. Boleh belajar, boleh break, boleh mengalihkan dananya ke instrumen lain, silakan. Nah, itu harus dilakukan. Lalu yang kedua, jangan menempatkan seluruh uang dalam satu posisi trading. Anda punya modal 100 juta, mainnya full di forex, mainnya full di emas semua. Itu jangan. Usahakan dipecah-pecah, di hedging. Lalu yang ketiga, jangan terlalu banyak trading di banyak pair. Nah, ini juga penting nih, jangan trading di banyak pair itu penting banget karena mengganggu psikologis kita, Pak. Ya, Bu ya. Semakin Anda banyak posisi, biasanya ada 2 atau 3 aja, floating semua, percayalah, pasti Anda akan keganggu mentalnya. Nah, kalau keganggu mental gimana tuh? Pasti pusing. Pasti besoknya nggak akan bisa trading secara normal lagi. Karena sudah kepikiran dengan posisi yang sedang floating kemarin. Itu pasti sudah menjadi hal mutlak lah ketika Anda trading di forex. Lalu yang keempat, berjalan dulu sebelum berlatih. Artinya apa? Artinya Anda kalau Anda masih belajar, jangan dulu main dengan lot besar. Yang kecil-kecil dulu. Di pair-pair yang aman-aman dulu. Ya jangan yang terlalu gila pergerakannya. Dan yang terakhir ialah belajar
dengan dibimbing oleh orang-orang yang sudah mahir. Gitu. Anda boleh bertanya ke saya ataupun ke Pak Kuswanto. Insya Allah kami berdua siap membantu Anda semua, memantau Anda semua sehingga Anda bisa menjadi kader yang sukses. Lalu yang kelima, nah ini penting juga nih, jika ruginya beruntun, misalkan dalam sehari Anda rugi 3 kali, Anda keluar dari pasar. Setelah dia mau 3 kali, mau 2 kali, mau sekali, sudah rugi, Anda sudah rugi cukup, out dulu. Jangan revenge, jangan balas dendam. Karena kebanyakan dari kita itu sering banget balas dendam. Ya, melihat posisi kalah, dihajar lagi, ya kan, dengan posisi pair yang sama, itu kan. Terus Anda buy, Euro-USD, ternyata turun. Anda cut loss kan, Anda kesebel tuh. Anda sell lagi. Dengan harapan turun, terus bisa menutupin kerugian Anda. Ternyata harga ke atas lagi, malah menjemput posisi Anda tadi yang di-buy. Itu sering tuh. Itu sering. Makanya saran saya ketika Anda mentalnya, itu kan Anda yang tahu ya, ketika Anda merasa sudah kesal, sudah emosi dengan posisi Anda, saran saya stop dulu. Kalau bisa uninstall aja yang kelimanya, biar Anda nggak trailing dulu. Lalu yang ketujuh, jaga kesehatan jiwa dan raga. Yang terakhir ialah jangan terlalu serakah. Jangan terlalu serakah, karena kalau Anda serakah, percaya pasti Anda bakal kalah. Tadi saya bilang, karena kalau dalam seminggu Anda sudah profit, misalkan modal 20 juta, profit 5 juta, stop dulu aja. Stop dulu, di sini artinya Anda menenangkan diri dulu. Gak usah kemurungsu, apa ya, harus itu bahasa Jawa. Saya itu buru-buru. Gak usah buru-buru untuk melakukan trading lagi. Yang gak usah kasar-kusuk. Tenang aja, lu 5 juta, kalau memang rezekinya segitu dulu aja. Gak usah minta lebih. Karena memang lagi-lagi kita mesti bersyukur apa yang kita dapatkan lah di Forex. Gitu. Jadi jangan sampai, memang di sini bisa bikin Anda kayak mendadak, tapi jangan sampai ini membuat Anda kayak mendadak. Ketika Anda tahu bisnis ini menggiurkan, satu yang saya selalu sampaikan ke para nasabah. Di sini memang bisa membuat Anda kayak mendadak, tapi jangan lupa, di satu sisi, ini bisa membuat Anda menjadi miskin mendadak. Itu yang mesti Anda perhatikan. Anda harus bisa menghasilkan resiko itu dulu, baru Anda bisa mendapatkan profitnya. Karena basicnya semua yang menamai investasi itu pasti menguntungkan. Apa sih yang bedain? Yang membedakan hanya risikonya aja. Semakin tinggi risikonya, semakin besar returnnya. Gitu kan? Kita masih kecil dulu risikonya itu seperti apa. Kayak tadi saya bilang, makanya ketika Anda trading Forex, Anda kecil dulu tuh risiko-risiko yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, learning, dan pakai, atau kalau Anda bingung pakai indikator, pakailah trading sentral, pakailah auto chartis, pakailah MDX booster, pakailah custom indikator. Semuanya itu ya terus tambahan untuk Anda sehingga Anda bisa trading dengan baik. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sebelum saya ngebahas lanjut ke MT5 dan juga ngebahas soal tools dari GK tadi, seperti trading sentral dan juga auto chartis. Cukup ya? Baik. Tanya, Mas. Oh iya, silakan Pak. Kalau untuk menentukan posisi SL yang ideal gitu, kalau misalnya perbandingannya berapa? Oke. Perbandingannya berapa? Baik. Terima kasih Pak Anwar. Saya buka dulu. Nah, untuk masalah posisi posisi stop loss-nya itu berapa? Coba disesuaikan dengan seberapa banyak Anda bisa nanggung kerugian. Kayak saya, misalkan saya gini, saya bisa menanggung kerugian itu maksimal itu $50 per transaksi ya, 0,1 saya bisa rugi itu $50. Jadi saya pasang SL itu 50 pips di bawah posisi entry saya. Per satu transaksi? Per satu transaksi Pak, betul. Oke. 0,1 berlaku kelipatan. Anda bukan 0,2 berarti cepet tuh minimal. Minus 100 Anda baru cut loss. Nah, itu bisa Anda sesuaikan tadi. Kalau memang Anda nggak bisa seperti itu, Anda boleh pakai namanya support dan juga resisten. Anda bisa stop loss-nya di support atau resistennya. Gitu. Tapi saran saya, better tadi saya bilang, coba deh Anda set dulu, saya tuh bisa nanggung risiko tuh berapa ya? Gitu. Coba pikirkan dulu. Tapi jangan juga, Mas saya masih mau risiko $10 doang. Jangan $10 juga Pak, tapi kalau dekat ke $10. Ya, kalau bisa agak jauh dikit, 30, 40, 50. Itu bisa Anda sesuaikan sehingga stop loss-nya
agak jauh gitu ya, agak jauh, TP dideketin, jadi chance untuk mendekati TP jauh lebih besar ketimbang chance mendekati SL. Itu cara yang saya pakai selama ini. Saya lebih sering mendekatkan TP dari posisi entry ketimbang SL. Kenapa? Karena gampang kena TP, jauh kena SL. 2:1 mungkin ya? Iya, betul Pak, 2:1. Oke. Keywordnya Pak ya. Dan lagi yang ingin bertanya, sebelum saya membahas tools dari GK. Karena saya jujur, saya trading itu pakai tools dari GK. So far sih oke banget. Nah, ini di sini coba jelaskan dikit. Di sini adalah MT5 versi PC ya. Nah, di sini Anda bisa memilih-milih banyak indikator. Bedanya dengan MT4 lebih ke security-nya saja. Di sini jauh lebih aman, jauh lebih bagus enkripsinya. Dan time frame-nya pun jauh lebih banyak. Ya. Time frame jauh lebih banyak. Nah, di sini kalau Anda lihat ada time frame 2 menit, 3 menit, 6 menit. Nah, ini jauh lebih banyak ketimbang Anda pakai MT4. Lalu indikator juga lebih banyak, ya. Di sini Anda bisa lihat sebuah tren bisa via AMA gitu ya, ataupun ADX gitu ya, Bollinger Band, Moving Average, Ichimoku. Nah, ini semuanya ini ialah untuk melihat sebuah tren, Bapak Ibu. Ya. Biasanya saya pakai Moving Average 200 untuk melihat sebuah tren berubah arah atau tidak. Ya. Nah, dan ditambah dengan Stochastic Oscillator. Stochastic Oscillator itu fungsinya sebagai momentum saja. Kapan pasar sudah mulai jenuh beli atau jenuh jual. Nah, pakainya ialah 1433. Seperti di sini saya kasih lihat. Ya. Saya hanya pakai dua. Pertama moving average 200 dan terakhir ialah Stochastic 1433. Nah, di sini. Ini salah satu indikator saya pakai untuk trading. Ini saya pakai trading saham. Ya. Nah, apa syarat pertama? Yang pertama syaratnya ialah harus tahu tren dulu. Misalkan, Anda harus tahu sebuah tren. Kalau Anda nggak bisa ngelihat sebuah tren, pastilah Anda susah untuk membuka posisi. Nah, misalkan yang Anda lihat di sini ialah trennya turun ya. Ini H1. Kita ngomongin tren minornya saja, bukan majornya. Ya. Ngomongin tren minor itu bisa dibentuk dalam bentuk harian, dan sehari 2 hari itu bakal terbentuk. Nah, ini mungkin harian penuh, ya, atau seminggu. Nah, ini trennya ialah turun. Apa tahu dari mana Pak ketika tren sebuah turun? Pertama, Anda dengan gampang melihat grafiknya turun, ya, candlestick-nya turun. Yang kedua ialah dia di bawah MA200. Di bawah MA200. Ini sudah menjadi indikasi atau indikator bahwa harga mulai turun. Nah, ketika harga turun, Anda bingung dong, buka di mana? Benar ya? Pak, ketika harga turun, saya bingung nih mau sell di mana. Nah, itulah fungsi dari namanya stokastik. Anda lihat momentum, kapan sih harga itu udah mulai jenuh jual atau short atau overbought. Nah, di sini saya perlihatkan. Ketika harga sudah turun, gitu ya, Anda jangan langsung sell aja, tapi tunggu dulu dia koreksi. Nah, koreksinya ketika stokastiknya sudah menyentuh di atas 80%. Nah, di sini nih, Anda eksekusi di sini, ya, dapat. Tuh. Ini dapat 2. Apakah ini bisa salah? Bisa. Ini contohnya salah. Ya, ini false break. Sorry. Ini sudah dapat sedikit tipis, tapi setelah itu kalau Anda mesin nahan, masih kena nih. Ini kena stop loss. Nah, ini kena stop loss. Nggak masalah. Kan tadi saya bilang stop loss-nya $50 kan? 0,1. Nah, ini bisa dijadikan patokan. Lalu ada lagi, ini Pak. Ya, nih, ini ada sell di sini. Dapat. Di sini juga dapat, tapi sini nggak. Ini pun kalau Anda sell pun di sini, Anda nggak akan sell karena di sini dia sudah turun lagi, ya, dapat lagi. Nah, ini ya, ini juga sama nih, dapat. Nah, di sini kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 posisi based on stokastik dan juga hanya MA doang.
Anda salah satu benar-benar 5, berarti sekitar 80%. Ya. 80%. Itu artinya sangat bagus. Ini saya pakai timeframe H1. Anda bisa geser lagi. Nah di sini nih ketika dia sudah naik juga sama. Kalau naik, konsepnya kayak tadi Bapak Ibu. Intinya ialah lembah ataupun pucuknya itu selalu lebih, kalau untuk bawah ya berarti lembahnya semakin ke bawah ya gitu ya. Ini semakin ke bawah nih. Ini ke bawah, ini ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Nah ini Anda bisa jadikan patokan bahwa tren sedang turun. Nah kalau untuk naik, Anda bisa lihat di sini. Ini di sini sebenarnya sini anggaplah sini belum ada nih ya. Ini kayak gini. Set. Di sini sebenarnya Anda bisa membuka sebuah tren baru karena dia trennya sudah naik dan lembahnya di atas lembah sebelumnya. Lembah yang dalam ya, ini bukan lembah, ini lembah yang dalam. Nah, dan lembah tersebut ternyata sudah oversold. Nah, di sini Anda bisa eksekusi buy dan lagi-lagi grafik di atas di atas MA. Anda bisa TP. Nah, di sini Anda ketika sell ataupun TP-nya itu bisa patokan TP bisa di overbought-nya, Pak. Di sini TP-nya, Pak. Nih, kalau TP bisa di titik ini, titik di mana dia sudah jenuh beli, Anda bisa jual, ya. Bisa jenuh jual. Nah, ketika dia turun ke sini, nih ya, ini turun nih, tak turun. Tapi dia udah ngebentuk low-nya ini sudah melebihi low lembah sebelumnya. Itu Anda jangan eksekusi. Tahan diri dulu. Ya nih ya. Dia sudah jenuh nih. Ternyata dia sudah melebihi low sebelumnya. Nah, Anda kalau itu jangan eksekusi. Jangan ada eksekusi dulu. Karena takutnya harga berubah balik lagi. Nah, pokoknya perhatiannya ialah lembah dan juga pucuknya. Puncaknya untuk sell, lembah untuk buy. Lihat dulu lembah dan juga pucuk dari pergerakan tren tersebut. Itu penting banget. Coba kita cari lagi ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini di sini juga bisa nih ya. Ketika di sini ini lembah pertama, ini belum bisa eksekusi. Kenapa? Karena ini baru lembah pertama di atas MA. Lembah besar ya. Ini bukan lembah, tapi lembah yang besar tuh di sini. Jadi Anda nggak bisa eksekusi di sini. Jangan dulu. Ini lembah pertama ya. Nah, kalau misalkan ini lembah pertama, lalu di sini lembahnya lebih tinggi daripada lembah kedua, lembah kedua ini lebih tinggi dari lembah pertama, Anda boleh eksekusi ini. Sayangnya di sini lembahnya lebih rendah. Jadi Anda jangan eksekusi dulu. Dan ternyata benar, harga naik, cepat naik. Ini setelah itu benar turun lagi. Nah, tunggu sampai benar-benar posisinya ialah lembahnya itu lebih tinggi dari lembah sebelumnya ataupun pucuknya lebih rendah dari pucuk sebelumnya. Seperti ini. Nah, ini juga kelihatan nih ya. Ketika turun, ini turun. Ini turun di bawah MA. Ya kan? Ini sini kita galau karena di sini pucuknya lebih tinggi dari pucuk sebelumnya nih. Di sini kita jangan eksekusi dulu. Kita nggak akan eksekusi di sini. Di sini Bapak eksekusi karena memang ini pucuknya lebih tinggi dari pucuk sebelumnya. Takutnya harga berkara dan dia malah hampir menembus MA-nya. Tapi di sini dia sudah, nah di sini bikin pucuk lagi ternyata lebih rendah dari sebelumnya. Di sinilah Anda bisa eksekusi. Nah tuh, di sini eksekusi. Dia juga bikin lagi pucuk di sini, eksekusi. Pucuk itu biasanya terdiri dari beberapa candle nih. Ini beberapa candle ya, 1, 2, 3, 1 sampai 3 candle. Ini 1 sampai 3 candle lebih. Nah, ini pucuk-pucuk yang penting. Kalau kayak seperti ini kan hanya 1 candle doang. Nah, ini nggak usah dihitung. Nah, ini Anda buy. Lalu di sini. Ya, ini nih ya. Ini beberapa posisi, ini bisa Anda buy. Ya. Dah. Sini udah dapat 3 tuh, dapat 3 posisi. Ya, intinya pucuknya itu lebih rendah dari pucuk sebelumnya. Ya. Di sini Anda nggak boleh eksekusi. Kenapa? Karena kan pertama bikin pucuk nih. Di sini yang pucuk pertama, ini Anda nggak boleh eksekusi. Kenapa? Karena memang ini pucuk pertama. Dia turun, bikin pucuk pertama. Setelah turun, bikin pucuk pertama. Pucuk kedua dulu. Anda eksekusi pucuk kedua kan? Di puncak kedua. Nah, puncaknya ini harus lebih rendah dari puncak yang pertama.
Oke. Pokoknya ingat ya, selalu ingat puncak yang kedua dan lembah yang kedua setelah tren terbentuk. Oke. Kalau puncak atau lembahnya itu ternyata lebih turun atau lebih tinggi dari sebelumnya, nggak usah eksekusi dulu sampai dia benar-benar bentuk tadi nih. Nah ini, ya ini kan trennya turun nih ya. Nah ini jelas nih, tuh ya Bapak Ibu ya, tuh. Turun. Inilah disebut dengan downtrend. Ini short term nih. Short term ada mungkin hanya eksekusi di tanggal 21 jam 4, Anda bisa profit di jam 10 malam di hari yang sama ya. Ya, Anda sell di jam 4 sore, jam 5 sore, lalu jam 10, jam 11 malam Anda sudah profit karena sudah masuk ke oversold. Gitu. Anda bisa sell aja udah. Ini pun sama. Ya, ini juga sama nih. Anda eksekusi tanggal 25, tanggal jam 7 pagi, lalu Anda sell di jam 8 malam. Hampir 24 jam, tapi nggak masalah. Hampir 12 jam, tapi nggak masalah. Ini merupakan teknik sederhana yang bisa Anda praktekkan jika Anda mau pakai indikator tersebut. Ya, ini saya praktekkan memang hasilnya lumayan bagus ya. Nah ini kayak gini nih ya. Anda eksekusi kan nggak di sini nih. Nah, di sini klaim masih di atas MA. Ini belum turun karena masih di atas MA. Ya, masih di atas MA. Nah, di sinilah Anda baru bisa lihat. Nah di sini ternyata dia nggak ada. Di sini tidak ada sama sekali posisi yang menyentuh oversold. Jadi Anda jangan ada eksekusi dulu. Naik terus. Nah, ya. Naik terus. Misalkan di sini ternyata Anda eksekusi. Ya. Ini salah satu false signal ya. Ini false signal nih. Anda eksekusi di sini. Misalkan, mas ini udah naik nih, mas sudah naik, terus dia lagi koreksi nih. Dan dia sudah oversold. Apakah boleh buy? Sebenarnya juga ini nggak masalah sih buy. Karena memang sudah banyak banget. Oh, ini sudah beberapa poin, ya sudah melakukan beberapa. Ya, tapi memang beresiko karena tidak membentuk sebuah pucuk-pucuk yang tadi saya bilang ya. Anda buy di sini pun, Anda buy di sini itu agak beresiko. Karena memang ini baru pucuk pertama lah setelah MA 200. Ya. Bisa cari dulu. Nah, yang bagus itu seperti ini, Pak. Yang bagus seperti ini. Nih. Nah, ini nih di sini kita baru bisa eksekusi ya. Nih, eksekusi di sini ya. Di pucuk kedua ya. Pucuk keduanya tidak lebih tinggi daripada pucuk pertama. Nah, kita eksekusi di sini. Sini. Ya. Ketika dia naik lagi di sini kita galau. Nggak bisa eksekusi karena memang pucuknya lebih tinggi dari pucuk sebelumnya. Nggak apa-apa. Nggak usah dia eksekusi. MA berapa mas yang oranye? MA 200. Simple moving average ya Pak. Pakainya simple. Nah di sini dapat lagi Pak. Nih dapat lagi nih. Ya dapat. Nah ketika dia dapat turun, nah di sini kita nggak bisa eksekusi. Kenapa? Karena harganya sudah tinggi gitu ya. Di sini sebenarnya kita masih di sini ketika Anda melihat posisi seperti ini, anggap sini nggak ada, anggap ini nggak ada, anggap yang sini nggak ada. Pasti kan Anda mikirnya ini sell nih, ini sell. Tapi ternyata false signal. Maka saya bilang tadi harus ada stop loss-nya. Nggak mungkin sebuah indikator itu bisa menentukan 100% profit. Itu nggak mungkin. Pasti ada salah-salahnya, pasti ada. Dan itu harus Anda terima. Maka saya bilang tadi kan ada statement-nya, Anda harus siap menanggung potensi kerugian. Kenapa? Karena semua analisa tidak ada yang tepat 100%. Anda coba dulu siapkan skema Anda kalah. Itu maksudnya berapa dolar, berapa persen dari modal, dan itu penting banget. Ya. Coba kita coba di mata uang euro. Time frame-nya all ya? Time frame-nya di sini pakai H1, Pak. Siap. Oke, di sini coba ini ya. Lihat gold. Gold. Nah, kalau gold memang agak sensitif karena gold sangat-sangat volatile ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bahas gold dulu Pak sebentar. Nah, ini untuk gold bisa kita lihat ya Pak ya. Agak-agak riskan ya, karena memang gold itu lebih sering membuat harga-harga yang kurang enak dilihat sebagai sebuah tren. Tapi sebenarnya kalau Anda melihat gold itu Anda boleh masuk ketika momen-momen khusus saja.
ketika benar-benar harga sudah membentuk sebuah tren. Nah, ini juga masih ragu nih ketika di sini pun dia sudah turun pun ya, ini juga masih belum enak untuk dieksekusi ya. Belum. Sini pun ya sama, even dia lebih tinggi pun, tapi di sini ini bisa nih. Tapi di sini kita nggak bisa eksekusi juga karena memang belum membentuk sebuah tren. Nah ya, gue tuh sangat-sangat kok. Jujur saya kenapa saya nggak mau saling ikut karena gue kurang cocok untuk pakai ini pak. Karena memang gak enak banget untuk eksekusi. Ya. Coba kita lihat Dow Jones. Nah Dow Jones nih, Dow Jones juga lumayan kayaknya ya. Ini bisa kelihatan ketika dia sudah ada MA-nya gitu ya, MA lalu dia turun, ya kan? Kita harus eksekusi dia lembah yang kedua. Nah, let's say ini lembah pertama lah ya, lembah pertama, tapi lembah pertama di sini kita nggak bisa eksekusi juga. Yang kedua ternyata lebih dalam lagi, kita nggak bisa eksekusi. Tunggu sampai lembah apa yang benar-benar sesuai, yaitu di sini. Di sini bisa bilang lembah juga nih, ya, satu. Nah, Anda kalau ada koreksi kecil-kecil seperti ini dan dia sudah oversold, Anda boleh buy, boleh banget, ya. Ini kondisi kecil-kecil Pak, ya kecil-kecil tapi oversold, Anda boleh eksekusi, nggak masalah. Tapi kalau dia sudah seperti ini jangan sampai. Nah di sini nanti kalau dia sudah di bawah emang dia turun nih. Nah sekarang nanti ketika dia pucuk kedua, tunggu dulu sampai dia membentuk pucuk pertama, lalu turun lagi ke bawah, lalu bikin pucuk lagi yang kedua dan di bawah lebih rendah dari pucuk pertama, Anda boleh eksekusi ketika sudah oversold. Oke. Nah, ini salah satu teknik cara Anda ketika Anda mau eksekusi pakai indikator apa namanya moving average dan juga stokastik, sangat simpel. Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Mau dong tanya. Silakan Pak. Berarti pada saat melewati moving average ini kan saya lihat di GU sekarang nih di H1 dia tadi udah break di MA 20 hari kemarin 200 di GU. Iya. Ini ada break di MA 200. Sekarang kan lagi naik nih. Berarti asal jangan lewat 200 ini masih boleh sell di keduanya. Nanti Pak, keduanya betul. Tunggu sampai dia kan pertama dia koreksi nih ke atas nih. Kan dia bikin pucuk nih ya. Pucuk pertama ya setelah dari balik arah. Pertama kan ini nih, sekarang nih. Dia pucuk pertama di sini dan dia kalau ke bawah lagi dan dia bikin pucuk yang kedua. Nah, Anda eksekusi di sana. Gitu ya. Jadi eksekusinya setelah pucuk kedua ya. Atau pucuk kedua dan lebih rendah atau lembah kedua lebih rendah. Nah, selain cara tadi, indikator hanya stokastik dan juga MA, Anda juga bisa pakai namanya trading central. Saya coba login dulu sebentar. Ini agak remote. Jadi saya coba apa namanya share harus Anda lakukan gitu ya. Selain Anda pakai ini, lalu pakai apa lagi selain moving average gitu ya. Nah, saya coba login dulu dengan Anda harus login dulu ke Mandika Invest seperti biasa. Nah, lalu yang sudah masuk minimal 2.500 pasti mendapatkan akses trading central. Saya akan menjelaskan nama trading central. Ya, ini tools kedua. Jadi udah dapat 2 tools tadi. Pertama tadi pakai indikator biasa, lalu yang kedua pakai pakai trading central. Coba saya. Mau menunggu Bapak Ibu yang login ya.
Nah, oke. Bentar. Saya tinggalkan dulu. Oke. Nah, di sini kalau Anda sudah ada akses, Anda akan dapat semuanya nih. Ini semuanya bisa dapat nih, bisa diakses, bisa dibuka. Pilih trading central. Jadi trading central itu merupakan apa ya? Perusahaan analisa di mana klien-klien itu bank besar. Memang fungsi dari trading central itu ya sebagai analis. Nah, Anda kalau susah untuk menganalisa pasar sendiri, cobalah pakai trading central. Ya. Karena memang ini mempermudah Anda banget. Lengkap, detailnya, semuanya dijelaskan oleh trading central. Sebentar. Si loading, Bapak Ibu yang dulu. Jadi saran saya, Bapak Ibu yang masih belum dapat akses, coba deposit aja, gitu ya, di 500, bilang minta ke salesnya, lalu minta dibukakan trading centralnya, gitu ya. Tadi sudah ada yang tanya dulu sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke masuk ke trading central soal tadi nih, cara-cara simple nih. Ini sudah berkali-kali saya sharing, semoga bermanfaat gitu ya. Saya sih biasanya pakai ini di mata uang pair biasa aja, major pair itu semua mata uang USD ya, yang USD-nya kayak Aussie USD, makanya Anda bisa lihat saya kebanyakannya hanya USD, USD, USD ya, ini semua. Saya jarang main cross pair karena memang lebih cocok. Ya, di sini Anda bisa pakai. Ada lagi yang bertanyakan, Bapak Ibu, soal tadi? Sebelum saya masuk ke trading central. Intinya ini bukanlah apps dari GK, ini bukan pihak ketiga. Kita sudah bekerja sama dengan trading central, itu sudah lama banget. Jadi fungsi dari trading central dia memberikan macam analisa. Ya. Analisa ada indeks, ada equities itu CFD. Saham-saham single stock di Amerika. Lalu ada forex, yang terakhir ialah ada commodity. Nah, di sini Anda bisa melihat pergerakannya. Memang hanya ada 3 time frame doang. 30 menit, 1 hari, dan juga 1 minggu. Nah, kalau Anda pengen main cepat, saran saya pakai yang 30 menit. Tanya? Ya, silakan. Apa ya, banyak nanya nih. Oh, Pak, silakan Pak. Ya, ini saya masih di GU nih, di hari Selasa. Itu kan stock holding-nya di bawah ya. Nah, ini masih di atas MA 200, berarti posisi buy gitu ya, maksud. Hari Selasa, tanggal? Selasa 9 ya? 9. Ini ya Pak ya? Iya, betul. Nah, betul. Di sini berarti ada boleh dieksekusi. Nah, ini Anda ketika mengeksekusi di sini, apakah boleh? Di sini boleh karena memang tadi yang sebelumnya ini bukanlah sebuah lembah ya, karena hanya dibuat oleh 2 candle doang. Minimal tuh ada 3 candle lah. Ini hanya 1 candle doang nih. Ini langsung naik kali ke atas kan. Minimal kan ada yang kecil-kecil nih. Yang kecil-kecil nih Pak, yang kecil-kecil dulu kebentuk. Yeah. Nah, itu baru Anda eksekusi. Itu bisa. Boleh. Berarti apa nunggu persilangan yang stock holding-nya dulu nggak? Atau emang posisi usah udah? sih. Oh, sebenarnya menunggu sampai candle-nya berubah menjadi hijau. Kayak di sini Anda buka ketika dia sudah hijau gitu ya, baru Anda eksekusi. Ini sama, sudah hijau, nah Anda eksekusi. Nanti kalau dia turun, berarti tunggu merah dulu muncul, baru Anda eksekusi. Gitu ya. Jadi patokannya ialah tadi kalau naik itu tunggu sampai hijaunya muncul, kalau turun tunggu sampai merahnya muncul. Oke. Jelas Pak ya. Terima kasih. Yang sudah depo, ya Pak, yang sudah depo minimal 2.500, selain Anda dapat free shop, Anda juga mendapatkan trading central. Coba minta ke salesnya atau ke customer relation-nya untuk dibukakan atau diaktifkan. Nah, di sini Anda lihat di commodities, misalkan commoditiesnya 30 menit. Ada di gold, Brent, copper, silver, dan crude oil. GK hanya ada 3 doang, gold, silver, dan juga crude oil atau WTI, Western Intermediate. West Texas Intermediate. Nah, di sini Anda bisa lihat, misalkan buka gold. Nah, klik. Di sini lengkap analisanya. Oke ya. Oke.
Di sini si analis memberikan pandangannya. Nah, referensinya si analis ialah short position, artinya sell di bawah 1735, garis yang biru. Targetnya 1719 sampai 1708. Lalu alternatif skenario atau alternatif yang lain ketika salah ialah Anda bisa pasang posisi buy jika ternyata harga naik ke 1735. Anda boleh cut loss setelah itu buy atau boleh locking tapi running buy. Itu boleh. Nah, saya sih cut loss sih. Saya cut loss, usah locking lah. Kalau locking itu agak susah. Cut loss itu Anda posisi buy jika harga di 1735. Karena itu ialah harga pivot atau harga rata-rata gitu ya dalam harian. Nah, di sini Anda bisa menjadikan patokan. Jadi yang hijau ini ialah resisten pertama. Yang hijau pertama ini adalah RSI 1 atau resisten pertama. Hijau yang di atas paling atas ialah resisten kedua. Nah, merah yang pertama ini ialah support 1, merah yang paling bawah ialah support kedua. Jadi di sini menjadi patokan. Ketika Anda buy, berarti Anda bisa SL-nya nunggu dia sampai tembus supportnya dulu, ataupun ketika dia di bawah 17.35. Dan di sini ada panah serong ke bawah. Jadi di trading central itu ada 4 panah, Pak. 4, betul. Pertama itu ke atas, ya, ke atas, lalu bentuk jarum jam 2, lalu sama dengan jam 3, jam 4, dan terakhir jam 6. Bentuk panahnya ya. Nah, ini adanya bentuk jam 2, jam 4. Artinya apa? Artinya ialah di time frame 30 menit atau time frame cepat itu kecenderungannya turun. Minor trendnya turun. Ya. Kalau dia jam 6 berarti sangat turun banget. Gitu. Sangat turun banget, benar-benar pure bearish. Tapi kita lihat lagi, kita compare lagi di daily-nya. Di daily-nya ternyata tren masih naik. Jadi apa artinya? Artinya Anda ketika punya posisi 30 menit, kan Anda buy di time frame 30 menit di sentral. Anda harus jangan lama-lama menahan posisi sell-nya, karena memang secara daily itu harga masih naik. Secara weekly apalagi masih naik juga. Jadi disesuaikan Anda mau yang intraday ataupun yang swing-swingan, bisa pakai yang one day ataupun one week gitu. Dan di sini ada plus 1 dan juga sama dengan. Apa artinya? Itu ialah sebuah skor ataupun indikasi dari si analisnya terhadap analisanya mereka sendiri. Misalkan si analisnya mengeluarkan sinyal ini tanggal 12 itu ya, bulan 6 hari ini gitu ya, hari ini. Dan dia masih sama dengan, artinya pandangan mereka terhadap analisanya masih sama. Nah, kalau sudah plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, berarti pandangan mereka berubah. Makin bagus, makin menguat. Semakin tinggi plusnya, semakin bagus, semakin menguat. Semakin rendah, semakin minusnya gede, itu semakin ragu dia terhadap analisis sendiri. Jadi, ketika dia salah posisi, dia tidak akan menghilangkan analisanya dari trading central, tapi hanya mengubah skornya saja yang dari sama dengan menjadi -1, -2, -3, -4. Artinya apa? Artinya sang analis ragu akan analisanya sesuai dengan arah yang awalnya arahnya naik berarti turun gitu loh. Itu bisa jadikan perhatian. Jadi artinya Anda bisa pakai alternatif skenario, bukan pakai our preference. Ya. Jadi lagi-lagi itu bisa digunakan untuk trading harian maupun juga trading yang agak lama. Dan di sini dijelaskan akan turun sekitar 1,27%. Kunci resistennya di 1735. Nah, ini penting banget. Jadi Anda bisa menunggu gitu ya. Bisa menunggu dulu sampai ditembus 1735 atau bisa nge-sell di harga sekarang yang masih di bawah 1735. Ini untuk gold ya. Lalu untuk forex, memang tidak semua mata uang muncul karena tergantung misalnya beda-beda. Menunggu. Nah, untuk forex sendiri kita bisa pilih 30 menit ya. Satu hari maupun 1 minggu.
untuk 30 menit ini sudah keluar tadi paling terakhir ialah jam 2.43 untuk New Zealand USD. Nah, dicoba Bapak Ibu. Anda yang ada New Zealand berapa ya? Karena New Zealand itu sebentar. Ini agak lama. Sebentar Bapak Ibu, kita lihat New Zealand, Anda bisa eksekusi atau enggak? Nah, kok hilang? Coba kita langsung live trading juga ya. Jadi mohon sediakan akun demo aja, nggak usah akun real. Ya mau akun real silakan, tapi kecil aja lah, 0,1 aja, coba-coba aja. Kita coba. Based on pairnya New Zealand Pak, New Zealand USD. Coba kita live trading dengan New Zealand USD based on dari ininya dari trading central. Oke. Saya bisa buka. Mau menunggu. Jadi Bapak Ibu masih ada yang bingung soal tadi stokastik sama MA dan juga trading central? Silakan tanya dulu sambil kita nunggu MT5 saya muncul. Ada yang masih pusing dengan masih belum kebuka ya. Nah, di sini coba kita live trading dulu dengan menggunakan trading sentral. Coba kita compare dengan teknik tadi yang saya kasih, apakah sesuai atau tidak. Oke. Kok pulang ya? Bentar dulu, saya ubah dulu ya. Saya nggak suka warna ini, jadi hijau. Oke. Nah. Oke. Bentar, Pak Ibu, coba saya masukkan dulu MA-nya. Oskilatornya stokastik oskilator 1433. Nah, berapa lama? Ada masalah sedikit. Sekarang di berapa ya? New Zealand USD ya? Kok beda ya? 6413, 6413, 6413, 6413. Oke. 6413. Oke. Nah, ini ialah pivot harga dari auto trading sentral, Bapak Ibu. Nah, tapi di sini kita nggak bisa eksekusi sell dari based on dari teknik tadi kita ajarkan yang kita sharing ya, karena memang belum membentuk sebuah gelombang baru atau puncak baru dan dia mau nembus ke MA200-nya lagi. Nah, di sini Anda coba eksekusi buy
karena memang sudah di atas 6431. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya ketika dia kasih jarak lah di 63900 lah. Stop loss-nya ya di situ ya. Anda boleh eksekusi New Zealand USD ya di harga sekarang boleh, nggak masalah sih. Harga sekarang juga nggak masalah. Even dia masih tuh agak turun ya sekarang, mulai turun. Sebenarnya ini kalau diturun lagi terus bikin puncak baru sih enak banget sih. Cuma sekarang kita coba tes dulu analisa dari trading sentral yaitu buy New Zealand. Nah, ini buy betul, buy New Zealand targetnya itu ialah 6498. 6498. Oke. Targetnya nggak jauh Bapak Ibu. Jadi silahkan coba eksekusi buy New Zealand ya, buy New Zealand USD. Di harga sekarang targetnya 6498. SL-nya 63900. Itu bisa dijadikan dijadikan patokan ketika Anda nanti harus stop loss. Boleh pakai $50 tadi yang saya sharing, boleh pakai caranya si trading sentral itu di bawah 6431 Anda boleh stop loss. Tapi saran saya di sini jadi 63900. Ini coba di buy. Mungkin kita bisa tunggu sampai 2 jam 3 jam ke depan. Semoga hasilnya profit ya. Nah, di sini juga dia ada targetnya Bapak Ibu. Di time frame 30 menit kemungkinan naik sampai 76 pips. Ya, ini pola rebound gitu ya. Rebound setelah anjlok di atas lanjutan. Naik lagi ke atas, makanya rebound. Nah, ini tidak semua analisanya AutoChartis itu hanya based on pivot dan juga RSI doang, tapi beberapa ada pakai pola-pola. Ya kadang nyebutnya ada pola ini, pola volume wedge, pola racing wedge. Kadang mereka memberikan analisa pola juga, tapi memang tidak semua pair dan jarang-jarang sih mereka menunjukkan sebuah pola-pola dari pola-pola pattern tersebut. Tapi kebanyakan pakai kayak gini, pakai pivot, lalu ada R1, R2, S1, S2-nya lengkap gitu ya. Dan juga dia memberikan alternatif skenario gitu ya. Nah, misalkan turun gitu kan, turun 64 atau 3 ya. Turun di bawah sini dia akan babas ke bawah lagi. Nah, ini semuanya akan bisa Anda baca ketika Anda sudah punya akses di trading sentral. Ada lagi tanyakan? Bapak Ibu ingin bertanya soal trading sentral maupun tadi soal stokastik. Gitu ya. Coba Anda buy dulu. Karena memang materinya saya rasa sudah cukup. Kita coba sharing tanya jawab saja. Jadi Bapak Ibu ingin bertanya silahkan, nggak masalah. Coba kita share, coba kita bantulah sehingga Bapak Ibu semakin tercerdaskan untuk trading di forex ataupun di komoditi. Karena memang nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang banget. Dulu saya juga pernah ngalamin hal-hal yang namanya sampai nyoba-nyoba VIP sinyal premium itu yang ada di Telegram tahun 2018 ya, kalau nggak salah gitu kan, itu sempat saya, tapi ya hasilnya zero. Lagi-lagi memang kalau bisa Anda terus belajar, even Anda mendapatkan sinyal premium dari pihak-pihak di luar sana tuh biasanya tuh orang-orang Timur Tengah tuh sering ngatur ngejual-jual gini-ginian. Usahakan Anda tetap belajar sendiri. Boleh pakai cara saya tadi yang pakai stokastik dan lain-lain, boleh Anda pakai trading sentral ataupun AutoChartis ya, atau MT5 booster atau custom indikator. Pak, bagaimana dengan robot? Robot sebenarnya sih fine-fine aja, cuma lagi-lagi ada beberapa momen robot itu bermasalah gitu. Pasti itu ada. Nah, cuma masalahnya ketika robotnya bermasalah, kita pasti ngamuk-ngamuk karena memang biasanya kita jauh lebih marah ketika yang mengeksekusi itu buat kita sendiri. Tapi ketika kita yang mengeksekusi sendiri, kita bisa jauh lebih slow, jauh lebih tenang gitu ya, nggak marah-marah, nggak gesek-gesuk gitu ya. Jadi jauh lebih terkontrol. Nah,
Biasanya ada beberapa nasabah itu pakai robotnya keok, wah ngamuk lah dia. Maka saran saya usahakanlah Bapak Ibu pakai cara seperti ini. Ada yang ingin tanyakan Pak, Bu, untuk topik atau tema kita hari ini? Silakan. Yang ingin bertanya lagi soal soal trading sentral, soal stokastik, ada yang masih belum mengerti. Nah, dan nanti malam itu kalau nggak salah Pak Kus juga ada live trading. Jam 8 Pak ya? Jam 8 malam. Beliau akan live trading. Jadi nasabah bisa join. Ya, silakan hubungi salesnya jika ingin join ke kelasnya Pak Kus yang selalu hadir Jumat malam tuh selalu live trading lah. Itu enak. Jadi Bapak Ibu dibimbing tuh sama Pak Kus. Ya, sama Coach Kuswanto dibimbing sehingga jauh lebih terarah lah. Dan kita juga setiap hari Rabu juga ada kelas ya untuk minimal itu $1.000 ya. $1.000 kita ada kelas webinar juga membahas yang lebih advance lagi, lebih kompleks lagi. Tapi itu sebagai ilmu. Semakin banyak Anda menguasai indikator, sebenarnya sih bagus. Tapi ada juga sisi negatifnya. Jujur negatifnya ialah ketika Anda tahu semua indikator, Anda makin bingung tuh pakai yang mana. Pakai indikator A udah sinyal buy, ternyata indikator B belum sinyal buy, masih sinyal sell. Itu biasanya sering kontra indikasi kontra gitu. Jadi si indikator A bilangnya buy, indikator B bilangnya sell. Lagi makanya disesuaikan dengan nyamannya Anda. Anda boleh pakai indikator A, B, C, D silahkan, tapi dites dulu akun demo. Kayak sekarang nih, New Zealand sudah mulai naik nih. Kelihatannya sudah mulai naik. Jadi, semoga Anda yang sudah ada posisi buy, bisa cuan gitu ya. Karena memang targetnya itu ialah 64,980. MA-nya masih 200 itu ya, Mas? Di sini masih pakai MA 200 gitu. Oh, enggak sama. Bentar. H1 kan ya? H1 itu. Di New Zealand Pak ya, ini New Zealand ya. Cuma ini kita buy New Zealand bukan karena indikator ini Pak, tapi based on trading central. Ya, based on trading central coba kita eksekusi, kita coba lihat apakah akurat atau tidak. Karena memang harga sudah mulai naik, sudah mulai bergerak ke atas. Baik Bapak Ibu, ada lagi tanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Monggo. Pak, kalau TC itu detet atau scalper? Jujur Pak, untuk scalping itu tidak ada Pak. Bahkan time 30 menit aja itu minimal tuh 1 harian Anda bisa cuan. Biasanya memang mereka yang menjual jasa analisa biasanya memang minimal tuh untuk intraday sih. Jarang yang jual scalping, kecuali ya tadi grup-grup premium grup-grup yang suka ngejual sinyal tuh. Adalah saya pernah ketemu lah seperti itu. Kecuali itu dia setiap saat ngasih sinyal nih buy ini itu ada. Cuma kalau untuk seperti yang resmi seperti TC ataupun juga auto chartis biasanya sih dia lebih ke intraday. Untuk depot 1.000 untuk 1.000 dapat minimal itu auto chartis Pak. Jadi kalau Anda ingin auto chartis 1.000, tapi kalau pengen di sentral itu 2.500. Pengen dua-duanya berarti 3,5. Jadi ada paket-paketnya gitu ya. Seingat saya seperti itu, makanya bertanyakan salesnya aja, nanti dihubungi lagi CR-nya atau customer relation-nya, tanyakan, Pak saya pengen masuk dong, free swap, pengen masuk dong dapat trading sentral, itu berapa, gimana. Itu bisa tanya detailnya ke customer relation-nya. Mau tanya kalau misalnya open posisi di pertengahan? Pertengahan apa coba? Sekarang? Tidak. Ya, misalnya ini lagi running nih. Lagi running, TP belum, tapi ngomong ya cukup lah. Apa boleh ambil posisi atau jangan? Sebenarnya nggak masalah sih Pak, nggak masalah. Oh, nggak masalah. Cuma memang kalau dia lagi sedang gerak ke atas, tunggulah sampai dia turun ke bawah gitu ya. Tunggu sampai dia, jangan pas di ujungnya banget lah kalau bisa. Tunggu sampai dia turun ke bawah baru Anda eksekusi. Ini mudah-mudahan nih. Tadi saya bilang kan 2-3 jam cuan, semoga nanti 3
Ini untuk trading sentral New Zealand. Nah, ini bisa Anda dapatkan dengan masuk minimal 2.500. Murah banget ya. Anda masuk deposit 2,5, dapat tuh trading sentral. Free, gratis, free access, no expired ya. Tidak ada batasan expirednya. Ada lagi Pak yang tanyakan Pak? Yang ingin bertanya lagi terkait fasilitasnya GK Invest, baik dari terusnya maupun dari indikator-indikator tadi sudah saya jelaskan. Ini kalau di indikator kan nge-sell nih, sedangkan auto service-nya buy. Nah, tadi saya Ya, bilang kita Pak, ambil mana nih? Kita ngambil yang nah mana? ini saya bilang ini belum sell Pak, karena belum dibawa MA. Oh iya, betul. Betul ya, belum dibawa MA dan dia Iya, belum iya. belum membentuk puncak kedua. Kan tadi saya bilang Betul. harus ada pelembah kedua atau puncak kedua di bawah MA gitu ya. Kalau ternyata ini turun gitu ya, ternyata ini turun di bawah MA dan dia bikin puncak lagi dan ternyata puncak yang lebih puncak sebelumnya, baru kita boleh selesai. Oh, Sekarang berarti kita ikut ngeprank ya, ngeprank gitu. sekarang boleh kita buy dulu aja untuk MA lagi untuk trade sentralnya. Karena saya memang pengen tes gitu, ingin membuktikan ke Bapak Ibu seberapa akurat sih trading sentral gitu. Nah, Anda coba dulu aja pakai akun demo kalau bisa ya, demo saja, nggak usah akun real. Buy di Jil. Boleh sampai TP, boleh kalau sudah cuan 10 dolar buang aja nggak masalah. Itu udah lumayan lah, Pak, 200.000 nggak nyampe 1 jam. Buang aja udah, usah kita main cepet tak gitu. Tapi kalau Anda memang terbiasa swing, ya kalau terbiasa swing, pasti kan nanya lama. Nah, itu Anda udah pakai A1 sih. Anda lihat lagi di hampat kalau A1. Ini kan saya pakai A1, pakai M3, tadi kan pakai M30 ya. Tujuannya kan intraday, jadi nggak seharian aja gitu loh. Ya cukup-cukup nggak sehari udah cuan sih, bagus. Nah, makanya kalau Anda pengennya cuan yang gede, ya diganti lagi tadi time frame-nya, pakai time frame 1 hari. Itu biasanya cuannya lebih besar lagi, sekian ratus pips lah. Kalau ini paling kan hanya 20 sampai tadi kan 20 ya, atau 30 saya lupa. Nah, 50 doang, hanya 50 pips doang. Dan itu sampai. Iya Pak, ingin tanyakan Pak sebelum saya mengakhiri sesi webinar kita pada sore hari ini. Ya. Ada lagi yang saya tanyakan? Ada lagi yang ingin Bapak Ibu tanyakan ke saya? Atau nanti Pak Kuswanto silakan ya, karena nanti Pak Kuswanto akan mengadakan live trading. Jadi selain mendapatkan ilmu, Anda juga akan dibimbing untuk trading langsung. Dikasih tahu tuh trading plan-nya seperti apa. Tadi saya bilang ada tiga rukun lah, rukun trading. Pertama ialah trading plan, risk management, yang terakhir ialah manajemen. Tiga syarat ini menjadi hal yang wajib. Hukumnya wajib Pak, bukan sunnah, bukan makruh gitu ya, wajib. Kalau di Islam itu fardu. Fardu nih. Fardu Fardu kifayah. ain Pak ya, ini fardu ain wajib. Kalau nggak pakai ini dosa. Berarti apa? Artinya Anda bisa loss kalau nggak pakai ini. Ini tuh tiangnya Anda trading. Tiangnya Anda trading itu ini tiga ini nih. Kalau Anda nggak pakai tiang ini, ya, tiga pilar ini, pasti rubuh. Cuma dua doang nih pakai nih, pasti rubuh. Minimal tiga nih. Tek, tek, tek. Dikasih ketiga, dapat tadi. Kalau satunya hilang, pasti rubuh nih. Pasti Anda loss. Apalagi nggak pakai sama sekali. Nggak nyampe tuh bangunannya, Pak. Nggak bisa tuh bentuk bangunannya. Yang minimal tiga tiang pilar ini menjadi patokan utama. Trading plan, tadi sudah dijelaskan. SL-nya, TP-nya, terus entry-nya di mana, ya. Lalu yang kedua, risk management tadi saya bilang, pakai kalau bisa free swap, ya, free swap-nya dipakai. Lalu tadi ada resiko-resiko psikologis dan lain-lain itu coba dipraktekkan. Money management juga sama, nggak usah gede-gede Pak. Modal 2.000, main 0,1, 0,2 di forex sudah oke. Gede-gede. Ya kalau untuk main di gold, saya jangan main 2.000. Minimal di 5.000 lah, aman. Oke. Paling itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, sudah mau belajar, sudah mau meluangkan waktunya untuk terus belajar. Karena ketika Anda trading, ketika Anda bertransaksi atau berinvestasi, Anda jangan sampai pernah berhenti belajar. Teruslah belajar, even Anda sudah konsisten profit. Jangan sampai berhenti. Insya Allah, apa yang Anda kerjakan sekarang memberikan hasil di kedepannya.
Hasil yang jauh lebih baik, yang jauh lebih memuaskan. Karena daripada ada kehilangan dana Anda, lebih baik Anda kan kehilangan waktu sedikit lah untuk belajar gitu kan. Itu juga kehilangan sih, sebenarnya itu bermanfaat untuk belajar kan. Anda kehilangan waktu sedikit untuk belajar supaya nanti ke depan jauh lebih baik. Paling itu aja dari saya. Sebentar, sorry. Untuk stokastik 1433 juga nggak divergen. Enggak, Pak. Stokastik di sini hanya untuk melihat momentumnya saja. Jadi tidak untuk melihat divergen ya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya berikan itu jelas dan bermanfaat. Semoga sarannya atau catis itu berguna cuan ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Coach, sebelum ditutup, udah ditutup ya?